Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Layaknya binatang, Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri menarik dibahas. Dia merupakan penguasa Babilonia, salah satu kota di Irak. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan subscribe. Raja Namrud memiliki ibu bernama Semiramis. Sang ibu memiliki wajah yang cantik dan awet muda. Dikisahkan, pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kanan. Konon, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika, dia, Semiramis, menikah dengan anak kandungnya sendiri. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Tidak hanya menikah dengan ibunya sendiri, kisah Raja Namrud bermimpi melihat kerajaannya hancur dan terbakar. Ia kemudian meminta masukan dari peramal dan ahli tafsir mimpi di kerajaannya. Kebanyakan mereka tak bisa meramalkan apa arti mimpi Namrud. Lalu, seseorang berkata bahwa pada malam itu telah lahir seorang anak laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Namrud di masa mendatang. Mendengar tafsir tersebut, Namrud memerintahkan prajuritnya untuk mencari ada tidak anak laki-laki yang lahir pada malam itu. Bila ada, maka jangan biarkan hidup. Namrud adalah raja yang bengis, bahkan dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Dikisahkan bahwa Allah mengirimkan malaikat untuk memberi peringatan kepada Raja Namrud yang diktator. Namun, hingga 3 kali peringatan diberikan, Namrud tetap menentang Allah hingga malaikat pun menantang Namrud untuk mengumpulkan semua pasukannya. Pada hari yang ditentukan, ia kumpulkan seluruh pasukan dengan seluruh kekuatannya, di sebuah tempat yang sangat luas. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat yang menjadi utusannya untuk membuka satu pintu yang menjadi jalan bagi datangnya nyamuk-nyamuk. Kemudian Allah mengirim nyamuk-nyamuk tersebut untuk menyerbu pasukan Namrud. Nyamuk itu menggigit kulit hingga tembus ke dalam daging dan membuat para pasukan Namrud tewas. Sementara Namrud masih selamat dan menyaksikan kekalahan pasukannya oleh nyamuk. Tetapi, Allah mengirim nyamuk masuk ke lubang hidung Namrud. Nyamuk itu hidup dan tinggal di dalamnya selama 400 tahun. Hal itu membuat Namrud hidup penuh kesengsaraan karena nyamuk yang bersarang di kepalanya. Namrud hidup seperti orang yang tidak waras. Setiap hari ia memukuli kepalanya sendiri dengan palu, hingga membuat orang merasa iba dan kasihan terhadapnya. Dan akhirnya Namrud pun menemui ajalnya.